Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Seluruh orang tua yang sangat saya hormati, jamaah mushola Al-Falah yang sangat saya sayangi dan saya hormati, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, Ketua Mushola Al-Falah, Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa, Kanda Ustadz Haji Ajis Muslim, Al-Ustadz Mahfud Kaban, dan semua jamaah, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam Selasa tanggal 8, tanggal 9 bulan September, kita bisa berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia ini. Seperti biasa, ta'lim rutin. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua, Bapak, Emak, Engkong, Wak, wabil khusus untuk Kong Haji Tahir bin Haji Rimin wa Haja Siti binti Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan u'tiha wa nuqaddimu ali habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was-sahabati wat-tabi'in wal-ulama'il amilin wal-musannifin wal-muhaddisin wal-mufassirin summa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila ruhi awliya'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya' Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila ruhi awliya'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab summa ila ruhi awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara darahum wa ja'alil jannata mathwahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim summa ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhususan ila ruh summa ila ruhi waqifi hadzal musalla Kong Haji Tahir bin Haji Rimin wa Siti bin Muhammad summa ila ruhi Haji Muhammad Rasul bin Haji Muhammad Nur ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil
الجنة مثواهم ويعلي درجاتهم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca ayatul bismillah. Semoga iman kita bertambah dan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nubasu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai pembahasan tentang doa dan istighfar. Ya. Lanjutannya faslun ay hadza faslun. Sidqi, membahas tentang sidq, artinya jujur, perilaku benar, perilaku jujur. Wasodaqati, dan persahabatan. Sodaqoh, danya panjang. Kalau danya pendek, sodaqoh, ya sedekah. Kalau danya panjang, sodaqotun, artinya persahabatan. Sodikun, artinya teman, sahabat. Orang Jawa bilang ya rencang, konco, CS, sodik, sodaqah. Qala alaihi salatu wassalamu, junjungan kita Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, wahai Ali, usduq, jujurlah kamu, jujur. Wa indorroka fil ajili, walaupun membahayakanmu fil ajili, di dunia ini, jujur walaupun membahayakanmu di dunia ini. Fa innahu, tetapi kejujuran itu yanfa'uka, akan bermanfaat untukmu fil ajili, di akhirat nanti. Wala takzib, janganlah kamu berdusta, li Ali, kata Nabi. Wa inna fa'aka fil ajili, walaupun kedustaan itu berguna, bermanfaat untukmu di dunia ini, bisa nyelamatin kamu, bisa terhindar dari hukuman, tapi dusta. Fa innahu yadurruka fil ajili, tetapi akan membahayakanmu di akhirat nanti. Jujur, fi sidqi, membahas tentang akhlak yang baik, yaitu jujur. Jujur li, kata Nabi, walaupun merugikanmu di dunia ini, berbahaya. Gara-gara kamu jujur, kamu ngaku, ya kamu bakal mendapatkan hukuman. Tapi nggak apa-apa, nanti di akhirat kamu akan mendapatkan kenikmatan, manfaat besar dari hasil kejujuranmu. Sebaliknya orang yang bohong, goroh, walaupun bermanfaat untuknya di dunia ini, dia bisa terhindar dari marah, dari punishment, dari hukuman, tapi di akhirat dia tidak akan bisa menghindar. Kebohongan itu pasti akan terbukti di akhirat nanti. Orang yang bohong pasti akan terus-terusan ikut berbohong. Satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Ada ulama, Imam Al-Bukhari, yang punya kitab Sahih Bukhari, itu kalau pengen menerbitkan hadis, maka akan dicari perawi hadisnya. Masih hidup didatengin, yang udah wafat akan diteliti biografinya. Satu ketika ada hadis yang perawinya ini masih hidup, didatengin sama Imam Bukhari. Ternyata perawi hadis itu memiliki banyak ekor kuda. Kudanya ada banyak.
Kudanya rata-rata berdiri, gagah, cakep-cakep. Ada satu kuda yang derum, tahun derum ya, tiduran baik, angkoban bahasa Betawinya. Bahasa Betawi juga derum binatang. Kalau bahasa Jawa jerum, tinggal D diganti J, jerum. Kalau bahasa Betawi derum. Lah kemudian si perawi hadis yang punya kuda itu ngambil ember. Embernya ditaruh di muka kuda yang derum, diangkat ke atas. Kudanya pun berdiri ngikutin arah ember. Lalu Imam Bukhari tanya, "Maaf Pak, itu ember ada makanannya apa kagak?" Jawaban orang ini, "Enggak, ini ember kosong. Saya pengen kudanya diri, makanya ember kosong saya angkat ke atas biar kudanya ngikut berdiri." Ama Imam Bukhari itu orang ditinggal, hadisnya dicoret, nggak dipakai. Apa kata Imam Bukhari? "Saya tidak akan pakai hadis dari orang yang berbohong kepada kudanya. Saya kagak bakalan pakai hadis dari orang atau dari perawi yang berbohong kepada kudanya." Bayangkan, bohong sama kuda aja kagak kepake, apalagi tukang gur sama bini. Repot, nggak dipakai hadisnya sama Imam Bukhari. Makanya hadis-hadis Imam Bukhari disepakati semuanya adalah sahih. Karena begitu hati-hatinya beliau, begitu telitinya beliau, sampai orang yang bawa hadis pernah berbohong kepada kudanya, hadisnya dicoret, nggak dipakai. Luar biasa. Nabi kita itu terkenal sekali sebagai pribadi yang sangat jujur. Usia 35 tahun beliau dapat julukan Al-Amin. Kenapa? Karena beliau ini dipercaya oleh semua kelompok, baik Yahudi atau Nasrani. Ada Ka'bah, lalu ada Hajar Aswad. Hajar Aswadnya masih terpisah sama Ka'bah. Lantas Yahudi dan Nasrani ini berdebat, siapa kira-kira yang paling pantas naruh Hajar Aswad di sisi Ka'bah? Kata Yahudi, ya kita dong. Kata Nasrani, enak aja, kita dong. Debatlah mereka. Yahudi nggak punya hak, Nasrani nggak punya hak. Dua-duanya ribut. Dua-duanya kemudian mengerucut, sepakat. Bagaimana kalau Hajar Aswad itu diletakkan oleh orang yang seumur hidupnya nggak pernah bohong? Siapa? Ya Muhammad, siapa lagi? Setuju, dua-duanya setuju. Yahudi, Nasrani sepakat, orang yang nggak pernah bohong sama sekali, Nabi Muhammad. Dipanggil Nabi, hadir. Hebatnya Nabi, gelar kain. Kain digelar, Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah kain. Terus ujung kain yang satu diangkat Yahudi, ujung kain yang satu diangkat Nasrani. Jadi dua-duanya ngangkat. Hebatnya Nabi. Orang Yahudinya seneng, orang Nasraninya seneng. Jadi batu itu bisa diangkat bareng-bareng. Begitu udah dekat Ka'bah, Hajar Aswad yang meletakkan di sudut Ka'bah tetap Rasulullah, tetap Nabi. Dua-duanya seneng karena dua-duanya dipakai. Yahudi ngikut ngangkat, Nasrani ngikut ngangkat. Ngangkatnya pakai kain. Tuh, dua-duanya. Terus yang naruh di sisi Ka'bah tetap aja Nabi kita. Jujur, tidak ada orang yang tidak suka sama Nabi, walaupun itu musuhnya sendiri. Semua suka sama Nabi, tapi karena ketutup egois, nggak mau diajak beriman, akhirnya yang ditampilkan itu adawah, permusuhan.
Dulu nggak ada orang yang nggak suka sama Nabi. Begitu Nabi mendakwakan diri sebagai Rasul, bawa ajaran Islam, maka banyak kemudian yang membenci ajaran Nabi. Tapi kalau bicara pribadi Nabinya, nggak ada yang kemudian tidak sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang paling berakhlak. Tidak ada yang tidak sepakat. Kayak nama Muhammad itu artinya apa? Manusia yang terpuji, kan? Terpuji. Sekarang begini, kalau Abu Jahal nanya, mana itu si penipu? Orang kan nanya, siapa penipu? Nah itu Muhammad. Arti Muhammad apa? Sangat terpuji. Mana ada orang sangat terpuji kok kamu bilang penipu? Kan dilema. Mana itu penjahat? Siapa penjahat? Itu manusia yang sangat terpuji. Bagaimana mungkin manusia sangat terpuji kok dibilang penjahat? Itu dilema. Kenapa kok Nabi Muhammad sosok pribadinya itu begitu dikagumi? Bukan hanya oleh kawan, tapi juga oleh lawan. Karena Nabi at-takhalluq bi akhlaqillah. Nabi berakhlak seperti akhlaknya Allah. Apa buktinya? Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf itu artinya sangat pemaaf. Rahim itu artinya sangat penyayang. Rauf dan Rahim ini kan asmaul husna. Artinya akhlaknya Allah. Allah sangat pemaaf, Allah sangat penyayang. Tapi dalam ayat ini tidak berlaku sebagai asmaul husna, melainkan pangkat dan juga akhlak yang dimiliki Rasulullah. Masya Allah. Itu kan artinya laqad ja'akum rasulun, sungguh betul-betul telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul. Yang dimaksud rasul siapa? Kan Nabi Muhammad. Nah, terus ending ayatnya, ujungnya raufun, dia sangat pemaaf, rahimun, dia sangat penyayang. Orang itu senang kalau kita jadi pemaaf. Orang itu senang kalau kita menebarkan kasih sayang. Itu yang dilakukan sama Nabi. Maka semua orang bersimpati kepada Nabi. Semuanya. Nabi kita nggak pernah dendam walaupun disakiti. Nabi kita nggak pernah marah walaupun dizolimi. Nabi kita sangat pemaaf walaupun dia belum minta maaf. Sering kita diceritain sama mubalik, datang ke masjid diludahin, ya kan? Diludahin. Begitu yang ludahin sakit, yang pertama nengokin Nabi. Itu rauf namanya. Begitu pemaaf. Orang pasti senang. Gali lubang, Abu Lahab, mamangnya sendiri. Ntar kalau Nabi keblosok ke dalam lubang itu, terperosok, akan ditindihin batu sampai Nabi meninggal. Diselamatin sama Allah. Abu Lahab yang nyemplung ke dalam lubangnya sendiri, yang nolongin siapa? Nabi. Sangat pemaaf. Dilemparin batu di Taif, bercucuran darah. Terus kemudian Jibril marah, kalau kamu izinkan ya Rasulullah, maka Jabal Abi Kubais saya hancurkan, saya lempar ke wajah mereka. Jangan. Dia kan begini karena nggak kenal sama saya. Malah didoain sama Nabi, ya Allah kasih hidayah. Itu karena Nabi punya sifat rauf. Sangat penyayang. Belum lagi rahim. Nabi senang sekali berbagi. Senang, sayang kepada umat. Janda-janda tua, fakir miskin, anak yatim. Anak yatim bahkan kata Nabi, kamu mau nggak punya saudara Fatimah jadi saudaramu? Mau, Fatimah itu kan anak Rasulullah. Ya berarti kalau kamu saudaranya Fatimah, ayahmu adalah Rasulullah. Anak yatim langsung seneng kagak punya bapak karena dia aku anak sama Nabi. Ana abu man la abalahu. Aku adalah bapaknya orang yang tidak punya bapak. Yang bapaknya meninggal, akulah bapaknya, kata Nabi. Jadi semua anak yatim senang. Itu menampilkan rahim, kasih sayang. Bahkan Nabi itu untuk menyesuaikan orang
Nabi akan berbicara dengan gaya bahasa orang itu. Ada suku namanya suku Asy'ari. Suku Asy'ari. Suku Asy'ari itu kagak bisa nyebut al. Al kagak bisa. Jadi kalau nyebut al mingkem am. Al jadi am. Itu kalau ngaji Ustaz Mahfud diomelin. Al-Qamariyah, Al-Syamsiyah. Kalau Al-Qamariyah kan danta. Alhaakumut takasur atau alhamdulillahi rabbil alamin. Harus danta. Ini kagak bisa nyebut al. Bisanya am. Suatu ketika ini suku Asy'ari nanya sama Nabi, pengen melakukan perjalanan jauh. Ya Rasulullah, boleh nggak saya tidak berpuasa di saat kami melakukan perjalanan jauh? Jawaban Nabi apa? Alnya dibaca am sama Nabi. Laisa minam birri. Harusnya kan laisa minal birri. Harusnya laisa minal birri. Laisa minal birri asyamu fis safari. Laisa minal birri asyamu fis safari. Cuman karena ngomongnya sama orang yang kagak bisa nyebut al, sama Nabi alnya dihilangin. Bukan minal birri, tapi minam birri. Ngormatin dia. Laisa minam birri asyamu fis safari. Tidak termasuk direken bagus orang yang puasa sementara dia kecapean dalam perjalanan. Letih, lesu, capek, panas. Ya sudahlah, mendingan jangan puasa daripada puasa. Kalau udah bener-bener gak kuat. Bener-bener gak kuat. Hebatnya itu, karena yang nanya orang kagak bisa nyebut al, bisanya am, sama Nabi diikutin gaya bahasanya. Laisa minal birri, jadi laisa minam birri. Artinya kita perlu meniru. Kalau lagi ngomong ini tentu ya para ustadz, para kiai ngomong di depan komunitas yang banyak orang Jawanya, sesekali selipkan bahasa Jawa. Jadi mereka akan seneng, merasa dihargai bahwa bahasa saya dipakai. Ngomong di komunitas yang banyak orang Maduranya, darem, teh sate, itu seneng mereka. Kenapa? Karena merasa dihargai, bahasanya dipakai. Paling kagak lugotnya atau tandesnya kayak orang Madura. Kalau orang Sunda ketemu misalnya kiai kumaha damang, atau siapa orang Kang kumaha damang, alhamdulillah saya seneng. Walaupun bisanya cuma damang doang, kita akan seneng gitu. Hatur nuhun, sami-sami, seneng. Itu cara Nabi memuliakan orang. Jadi sifatnya ra'uf dan sifatnya adalah rahim. Maka semua orang bersimpati kepada Nabi. Tidak ada orang yang membantah tentang akhlaknya Nabi. Tuh, mestinya ceramah maulid itu begitu. Ceramah maulid jadi daya tarik. Jadi daya tarik orang bisa ngikutin Nabi. Lain maulid yang dipanggil biduan dangdut. Allahu Akbar di panggung nyanyi-nyanyi. Biarin biar pada denger. Ini kan speakernya kemana-mana ini. Di atas panggung dangdutan P3 lagunya Haji Roma. Yang terakhir itu lagu Keramat. Hai manusia, tereng teng teng teng. Bawa alat musik. La haula wala quwata illa billah. Nangis saya dengernya. Apa yang mau diambil dari akhlak Rasulullah? Kalau di panggung yang ditampilkan adalah dangdutannya. Ya lah ustadz kayak kagak seneng dangdut. Senang. Saya senang, saya sering dengerin lagu. Bahkan saya banyak apal judul lagu San Mahfud. Keranda Cinta. Penyanyinya siapa? Nur Halimah. Badai Biru. Penyanyinya siapa? Ica Trisnawati. Banyak saya. Secangkir kopi, Joni Iskandar. Saya dengerin. Lagi Bang Haji Roma lagunya hampir semua saya bisa. Kenapa saya kagak pernah nyanyi? Suaranya jelek.
Tapi kalau dengerin senang. Cuman kan saya dengerin di rumah saya. Saya mau lagu apa ke orang di rumah saya? Itu kalau kita ziarah kita juga karaokeannya di bis apa di tempat ziarah? Di bis itu belum nyampe tempat ziarah. Begitu kita nyampe tempat ziarah, lah kita kagak ada yang dangdutan. Lah ini acara maulid. Dangdutan di acara maulid. Waktu ngomong di mana acaranya? Itu di lapangannya Pak Haji Apit. Saya udah curiga ini, kenapa nggak di musola? Oh ternyata iya supaya dangdutan kagak disalahin orang. Kalau di musola kan diprotes. Musola dibuat dangdutan. Nah, kalau di lapangan, iya. Nah, terus masalahnya ini tuntunan apa tontonan? Tuntunan apa? Tontonan. Ya adapun amplopnya mau sebodoh dah. Emang habis pada dapat sutet. Terserah mau diamplopin berapa kayak bukan urusan saya. Cuman ini akhlak Rasulullahnya dirusak. Bagaimana kok maulid Nabi itu dangdutan begitu di atas panggung. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah min dzalik. Udahlah, yang udah ya udah. Jangan diulangin lagi. Bapak-bapak juga seneng dengerin kok. Pada joget. Lah guru sama seneng juga. Cuman kagak tepat. Kagak pada momentumnya. Maulid Nabi itu bagaimana kita meniru Nabi. Bahas tentang Raufur Rahim aja kagak kelar-kelar. Bagaimana Nabi memiliki sifat Rauf dan Rahim. Jangan marah, kagak usah marah. Kenapa? Kita bicara benar. Yang udah ya sudah, yang sudah ya sudah. Habis ceramah terus doa. Padahal banyak ustazah tua, banyak kiai yang borong doa dia. Habis ceramah mendoa pulang kan? Tetap aja mah yang bersihin guru-guru di sini juga. Yang bersihin astagfirullahaladzim. Saya mau Ustaz apa tuh zikir mulu astagfirullahaladzim. Walaupun dia zikir astagfirullah tapi kakinya goyang-goyang. Karena ini ceramah dangdutan. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya udahlah. Baik. Ada yang nyawer enggak? Ada yang nyawer. Udahlah, udah. Ada yang ngomong gurunya cerewet bet lebagen. Jadi guru memang harus cerewet. Yang ngambek biarin dong, saya pikirin. Yang penting saya udah nyampein kebenaran. Ngambek biarin. Siapa? Ibu-ibu. Bapak-bapak mah kagak. Besok bapak-bapak kalau maulid Pak Haji Jen, Bang Haji Wan, Bang Emi, awas ya saya ancam, jangan manggil. Jangan model begitu, awas. Ya Allah. Iya Cang, hiburan ya? Ya udah. Titik. Udah. Jadi terus-terusin. Terpulang dikunciin pintu. Begininya. Jadi akhlak Rasulullah itu luar biasa. Di antara akhlak beliau adalah kejujuran. Jujur. Kita harus berani jujur. Jujur mungkin akan merugikanmu di dunia ini, tapi akan sangat bermanfaat untukmu di akhirat nanti. Titik. Lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa ya Ali, man kasurat zunubuhu zahaba bahauhu. Orang yang banyak dosanya, berani banget sama dosa, zahaba maka hilang, lenyap, bahauhu sinar wajahnya, kewibawaannya, sinar wajahnya hilang. Kebanyakan dosa, dilihatnya nggak resep, dilihatnya menakutkan, dilihatnya itu bawaannya udah angker aja. Udah karena apa? Karena mukanya ditembrongin sama setan. Menghindar orang, ogah. Kalau udah banyak dosa,
maka hilanglah cahaya wajahnya. Bahauddin Nur Salim, pancaran sinar agama. Kalau Nur Salim itu nama ayahnya, Gus Baha, namanya Bahauddin. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, alaika bisidqil hadisi, biasakanlah olehmu bisidqil hadisi, ucapan yang jujur, ucapannya benar. Kalau ngomong itu yang benar, yang jujur. Wa ibzil hadisi, dan menjaga ucapan, jaga ucapannya, jangan maki-maki, jangan menghujat. Wa ibzil amanati, dan menjaga amanah. Di ketua masjid, ketua musola, banyak duit amal, termasuk saya juga ngelola pondok pesantren, dititipin uang yatim, dititipin uang pembangunan. Jaga amanah, jangan khianat. Sebab dalam hadis Nabi, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Kalau ngomong dusta, kalau berjanji diingkari, wa idza tumina khana, kalau dikasih kepercayaan, dikasih amanat, berkhianat. Dan ancaman orang munafik itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya adalah neraka yang paling bawah. Nauzubillah min dzalik. Jaga. Jadi pengurus RW, pengurus RT, pengurus masjid, pengurus musola, pengelola pondok pesantren, termasuk saya jadi guru, semuanya harus amanah. Amanah itu dimintakan pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Matamu, pendengaranmu, hatimu saja itu bakal dimintakan pertanggungjawaban, apalagi perbuatanmu. Orang yang suka makan harta anak yatim, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang suka makan harta anak yatim, hakikatnya yang dia makan adalah api yang menyala-nyala di perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan akan disediakan siksaan yang pedih di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahalazim. Jadi kita berbagi, bukan cari kesempatan mencari dana untuk anak yatim. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya wa ibzil amanati wa sakhain nafsi. Dan jadilah pribadi yang dermawan. Dermawan, kata Nabi. Jadi pribadi yang dermawan, yang baik, senang membantu, senang berbagi, nyenengin banyak orang. Ibadah itu ada 2. Ada ibadah yang bersifat egoistik, ada ibadah yang bersifat sosial. Kalau egoistik itu manfaat dan keuntungannya hanya untuk pelakunya saja. Bapak sholatnya khusyuk, bacaannya benar, dapat pahala. Yang dapat pahala siapa? Yang sholat. Orang lain dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ibadah sosial, kita bagi anak yatim, kita bagi fakir miskin, yang dibagi seneng, Allah juga seneng. Ibadah sosial. Bahkan di kitab kita juga kan sudah kita sampaikan bahwa wali-walinya Allah itu mendapatkan rahmat bisa khawatin nafsi wal isti'anati bid dunya, karena hatinya yang baik, yang senang berbagi dan anggap enteng urusan dunia ini, dianggap remeh lah kalau urusan yang berkaitan dengan dunia. Titik. Wa iffatil batni, dan menjaga perut. Jaga benar-benar yang masuk ke perut kita itu harus halal. Jangan sampai kecampuran yang haram. Itu di Kudus, di Pati itu ada ulama besar namanya Mbah Abdullah Salam. Badullah Salam. Adanya di Kajen Pati Margoyoso.
kajen Margoyo Sopati di apa itu namanya, di Pati. Itu Mbak Dulo Salam kalau ngajar bahasanya lembut. Kalau bahasa orang ceramah kagak enak, nggak enak, karena terlalu lembut, nggak ada intonasi, tidak ada intonasi, karena memang beliau benar-benar kiai kitab, ngajarnya kitab. Tapi yang ngaji, subhanallah, itu bisa mencapai 10.000, 20.000 orang. Waduh, yang ngaji itu orang, dan dipakai sama murid-muridnya yang ngaji itu. Kalau lagi ngaji, jadi orang harus jujur, jangan bohong. Orang jujur itu berkah. Tuh, ngomongnya begitu, lembut, halus. Tapi yang ngaji puluhan ribu, dagang di pasar, pedagang ikut ngaji. Terus pengen berlaku curang ini, istrinya pengen curang pedagangannya, dipesan melakinya, jangan neng, pesan abah yai jujur, biar untung kagak seberapa tapi berkah. Kalau kita nipu dalam berdagang, untungnya berlimpah tapi kagak berkah. Ntar anak kita bader, anak kita nakal, anak kita belangsak, gara-gara kita orang tuanya yang kagak berkah. Dipakai bener. Bagaimana itu ulama besar benar-benar menerapkan kepribadiannya di depan para jamaahnya. Beliau punya besan. Besannya ya Mbak Arwani itu. Karena Mbak Arwani punya anak namanya Romo Kiai Haji Muhammad Ulin Nuha Arwani, menikah dengan putrinya Mbah Abdullah Salam Pati. Jadi besanan. Mbak Arwani juga sama. Kayak apa bentuk kasih sayangnya? Naik pohon mangga, di pohon mangga itu Bang Amin banyak semut rangrang, jatuh, brug, kiai pengen makan mangga naik dewek, jatuh dari pohon mangga, brug, karena dikerubutin semut. Orang pada ngampirin, terus badannya diginiin. Kalau Mbak ini semut mulu, biar semutnya pada jatuh. Apa beliau bilang? Jangan, kesian sama semutnya, kesian. Kalau mau nolongin suruh ambilin satu-satu. Ya Allah, karena akhlaknya luar biasa, maka luar biasa juga berkahnya. Itu yang kita belum bisa itu. Yang kita belum bisa itu. Sulit. Maka beliau ya jadi wali besar, wali besar, wali besar. Ya Allah, subhanallah. Kadang-kadang kita ya saya ngomongin diri saya dah, bukan ngomongin orang. Udah ceramah, bolak-balik, menggelegar, itu tetap aja kagak dipakai. Bukan salah orangnya, penceramahnya ini yang kagak bawa berkah. Tapi kiai, masya Allah, kiai-kiai kita ngomongnya lembut, kagak pakai retorika, kagak pakai apa namanya, intonasi, mimik wajahnya juga datar-datar aja, kagak dilagu-laguin. Tapi santri-santrinya menjelma jadi orang besar semua. Karena apa? Karena yang dimakan juga benar-benar sangat hati-hati. Yang dimakan sangat hati-hati. Itu namanya iffatul batni, menjaga perut. Jaga perut. Barokah, insya Allah barokah. Imam Ghazali itu bapaknya siapa sih? Bapaknya Imam Ghazali itu penjual kain. Masuk kampung, keluar kampung, masuk kampung, keluar kampung, dagang kain. Dagang kain. Kalau ada kain yang bagus, dipinggirin, kagak dijual. Buat siapa? Buat gurunya. Tuh, BHS, benar-benar hasil sodakoh. BHS ya. Buat saya nggak pakai BHS ini. BHS, benar-benar hasil sodakoh. Kalau beli sayang, mahal. Ada yang 7,5 yang mana, ada yang 1,5 juta, ada yang 4 juta BHS. Yang masterpiece itu 4 juta.
Kalau yang 1,5 juta ya excellent. Kalau yang 7,5 yang klasik. Ada yang 250.000 sampai 300 Cosmo. BHS Cosmo. Di atasnya Cosmo ada lagi apa namanya? Ya Allah. Internitif apa itu? Nah itu gopean harganya. Nah kalau yang masterpiece mahal, di bawahnya masterpiece ada lagi. Ya Allah, yang klasik, yang excellent, macam-macam, mahal. Makanya kalau BHS mendingan kepanjangannya benar-benar hasil sedekah daripada beli. Nah kalau hasil sedekah kan gratis. Kan BHS saya Ustaz Mahfud, ada 3 yang belum saya buka. Bener. Dari calon wali kota 1, saya kagak sebut calon wali kotanya siapa, ntar dianggap saya kampanye. Nggak mau saya. Ya, saya dapat scan BHS dari calon wali kota 1. Terus dari orang Harapan Indah 1. Terus dari Green Mahkota 1. Belum saya buka loh, kalau mau parani dulu. Ya. Kalau kagak malu. Titik. Wa'ifatul batni. Wa'ifatil batni. Jaga perut. Udah saya. Dikit lagi ya. Ya Ali wa'ai Ali. Bi'sas sadiqi, sejelek-jeleknya teman. Sahabat. Alladzi yuqassiru fi sadiqihi. Yaitu teman yang teledor. Teledor dalam persahabatan sehingga merugikan temennya. Teledor, dipinjemin motor, motornya dikejar hilang, bukannya dijaga. Dipinjemin duit, janjinya seminggu, 2 tahun kagak ganti-ganti. Datangnya mah nangis-nangis. Giliran dikasih gantinya. Ingat baik saya aja yang utang udah lupa, yang itu yang utangin ingat baik lah. Enak aja. Lah bener. Jangan lagi sama teman, sama guru aja begitu. Tapi bukan orang Pondok Ungu, saya pastikan bukan. Mudah-mudahan orangnya nonton di YouTube. Saya kagak sebutkan namanya. Pinjam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. 2 minggu janjinya, sampai sekarang 4 tahun belum lunas. Lah emang dikit, 21 juta. Demi Allah nih saya ngomong sampai sumpah saya. Kagak ngarang-ngarang. 21 juta. Ada yang ngede-ngede, mohon, ntar bulan Mei kita diganti. Bulan Mei kapan? Minjemnya dari tahun 2019 sampai sekarang. Nominalnya berapa? 35 juta. Ada, saya kagak sebut orangnya. Yang jelas bukan orang Pondok Ungu, tenang aja. Aman. Terkendali. Ya Allah, itu sejelek-jelek teman. Kemudian wa yubshi sirrahu. Dan juga teman yang buruk adalah teman yang suka menyebarkan keburukan temannya. Nah kalau kita kan nggak nyebut namanya. Kalau kita sebut namanya ya termasuk teman yang buruk juga berarti kita. Jadi perhatian. Ya Ali wa Ali. Alfu sodikin 1000 teman kolilun itu sedikit Bang Amin. Tetapi wa'idun satu musuh kasirun itu banyak. Punya teman 1000 dikit, tapi punya musuh 1 aja banyak. Musuh 1 jadiin kita kagak bisa tidur. Beneran. Ya, cuman hidup memang pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Nabi Musa itu pernah munajat begini. Ya Allah, apa Musa? Saya minta doa. Doa apa Musa? Doa yang kalau saya baca seluruh orang sedunia senang sama saya. Kagak ada yang gedek. Satu gue kagak. Kata Allah, hadza syai'un lam asna'u li nafsi. Fa kaifa asna'u li nafsik? Musa, jangan mengada-ada.
Kamu tuh minta sesuatu yang buat saya aja tidak berlaku, apalagi buat kamu. Kamu kan minta supaya kagak digedegin orang seluruh dunia. Saya aja Tuhan banyak yang gedegin, kata Allah. Apalagi kamu. Hidup jalanin aja. Yang suka ya biar suka, yang kagak suka biar kagak suka. Itu hidup, ada perimbangan. Kalau semua orang suka sama kita, sombong. Sombong kita. Kagak punya apa? Kagak punya kritikan buat kita. Jadi sombong. Tapi kalau satu kampung, satu kota gedek sama kita, kiamat. Kiamat. Tetangga ngawinin, yang lain diundang, dia doang kagak. Orang digedekin. Ada acara apapun, yang lain dibilangin, dia doang kagak. Sakit kagak ada yang doain. Boro-boro nengokin, doain aja kagak. Kenapa? Digedekin. Kiamat. Perbandingannya begini, kalau ada 100 orang, 90 orang senang, yang 10 gedek, abaikan saja. Bismillah, masih banyak yang senang. 100 orang, 50 senang, 20 biasa, 30 gedek, abaikan saja. Kita masih banyak yang senang. Kalau 100 orang, 99 gedek, yang suka cuma satu doang, bininya doang. Nah, ini introspeksi nih, pasti ada yang salah dari dirinya ini. Ya kalau ada yang suka maka agak suka, mah biasa, orang hidup. Bagenin baik, biarin aja. Ya, seneng kagak seneng bukan urusan kita. Cuman biar bagaimanapun kalau bisa jangan sampai punya musuh. Kata Nabi, 1000 teman sedikit, satu musuh banyak. Titik, dah cukup nyampe sini dulu, kita lanjutin lagi nanti. Ada apa, saudaraku? Mau nanya? Romanya udah nyiapin pertanyaan ini, soalnya udah megang-megang sorban. Kita sering membaca surah Al-Fatihah. Kita tidak mendengar membaca surah An-Nas. Enak saja yang ini Malikinas. Itu panjang. Malikinas pendek. Terus di Anas Malikinas. Itu kan menurut saya itu sama-sama mat asli atau mabudi. Maksudnya luar biasa sekali. Kenapa? Curug teh panjang di Anas pendek. Tentu kan ini ada perbedaan. Tentu ada mana yang mana. Keren. Pertanyaannya keren. Udah itu aja dulu dah. Ya, keren. Di Maliki Yaumiddin bacanya panjang. Maliki Yaumiddin. Tapi Malikinas dibaca pendek. Padahal sama-sama Malik kan begitu ya. Enggak, kita jangan bahas mat dulu. Jangan bantah guru. Jadi ada maknya panjang, ada maknya pendek. Begini, Ustadz Mahfud. Yang dibaca panjang itu yang di Maliki Yaumiddin. Itu yang disebut Ustadz Mahfud itu mad asli atau mad tabi'i. Nah, dia Maliki Yaumiddin metodenya 2. Bukan 1. Boleh panjang Maliki Yaumiddin, boleh pendek Maliki Yaumiddin. Apa dalilnya? Dalilnya dari kitab Qiraat Sab'ah. Wa Maliki Yaumiddin rawi ginasiru wa inda siratin wasirati likumbula. Jadi yang baca Maliki Yaumiddin itu Imam Asim ala riwayat Hafaz. Tapi selain Imam Asim bacanya pendek. Maliki Yaumiddin. Imam Makki, Imam Susi, Imam Hamzah, Imam Warosh, semua ahli qiraat baca Maliki Yaumiddin pendek. Nah, karena kita ini pengikut Imam Asim, maka kita membacanya panjang. Maliki Yaumiddin. Tapi kalau dibaca pendek pun boleh, nggak salah. Bagaimana dengan Malikinas? Malikinas harus dibaca pendek. Kenapa? Karena tidak ada perdebatan antar ulama. Malikinas itu bukan mad asli. Enggak ada madnya sama sekali. Bukan mad. Malikun
itu dari kata-kata mulkun. Malikun itu dari kata-kata mulkun. Kalau malikun. Tapi kalau malikun itu dari kata-kata milkun. Apa bedanya malikun yang dari kata mulkun dengan malikun dari bahasa Arab milkun? Kalau maliki yaumiddin dibaca pendek, itu artinya mulkun, menguasai. Allah yang menguasai manusia, menguasai. Artinya malikin nas, Allah yang menguasai dan mengendalikan manusia. Maka tidak boleh dibaca panjang. Tapi kalau maliki yaumiddin itu dari kata-kata milkun, artinya Allah yang memiliki alam semesta ini, bukan menguasai atau mengendalikan, tapi memiliki. Kata-kata maliki yaumiddin dibaca panjang dengan maliki yaumiddin dari artinya berbeda. Maka bahasa Arabnya juga berbeda. Kalau maliki yaumiddin panjang artinya Allah pemilik hari kiamat. Dari kata-kata milkun. Tapi kalau malikin nas, Allah menguasai manusia. Kalau malik dari milkun, kalau maliki dari mulkun. Jadi beda antara malik dengan malik. Makanya yang dibaca mad asli atau mad tabi'i itu yang maliki yaumiddin. Sedangkan malikin nas dibaca pendek karena bukan mad. Bukan, tidak ada madnya sama sekali. Nah, itu pun kalau maliki yaumiddin boleh dibaca maliki yaumiddin dibaca pendek, boleh. Tapi kalau malikin nas tidak boleh dibaca panjang, malikin nas tidak boleh. Apa dalilnya? Kitab Qiraat Sab'ah. Wa maliki yaumiddin rawi nasiru wa inda siratin wasirati likumbula. Jelas ini ya. Jadi kalau malikin nas bukan mad, bukan. Padahal sudah ada alif ya? Enggak ada alif. Boleh kita buka semua kitab Quran. Yang ada alifnya itu maliki yaumiddin. Kalau malikin nas enggak ada alif sama sekali. Enggak ada karena kalimatnya dari mulkun. Kalimatnya dari mulkun. Coba boleh dibuka di semua Quran. Mau cetakan mana aja boleh. Cetakan Madinah, Toha Putra, cetakan DKI, malikin nas itu tidak ada alifnya sama sekali. Ustaz Mabutar lihat lagi Qurannya. Malikin nas nggak ada alif sama sekali. Ada guru nyambung ya? Nggak ada. Nyambung hurufnya? Nyambung semua. Lam, mim, lam, kaf. Itu malikin nas. Kalau yang ada alifnya itu di Fatihah. Maliki yaumiddin. Ada alifnya. Jadi yang mad asli itu di Fatihah. Kalau yang di Anas nggak ada itu. Kecuali Quran nyetak sendiri. Nah itu tambahin alif. Bang Amin buka. Malikin nas. Ada nggak alifnya? Kagak ada Ustaz Mahfud. Kita mau buka Quran cetakan mana juga nggak bakal ada. Malikin nas, ma-nya panjang, nggak bakalan ada. Tapi kalau maliki yaumiddin ada alifnya. Ada. Beda. Jelas ya? Oh, udah sangat jelas. Dalil-dalilnya udah saya sampaikan. Oke? Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun di sini. Alhamdulillah. Itu yang tadi orang tua kita bilang fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu kalau kita kagak tahu. Ya sebetulnya saya biasa aja. Yang punya ilmu ya ulama-ulama itu. Kita tinggal nyontek doang. Gitu Ustaz Mahfud ya. Ya. Good question. Pertanyaan bagus. Good question. Pinter. Ya, oke. Ada lagi? Cukup ya. Udah malam dah. Mudah-mudahan barokah dan saya itu baru pulang, saya menjelang maghrib baru nyampe dari Cijantung. Acara dari pagi. Ya, capek banget. Cuman ya ketemu jamaah Al-Falah senang aja bawanya nih. Mudah-mudahan ini jadi jembatan emas kita nanti bisa di surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi